adik-adik, welcome to Kids Church Online. Bertemu lagi sama kakak, Kak Nia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa kan? Nah, apakah kalian sudah siap untuk beribadah hari ini? Jangan makan, jangan bermain game online. Sekarang kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo ajak papa, mama, kakak, ataupun adik untuk beribadah bersama-sama. Perumpamaan pengampunan adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kisah ini tercantum di dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35 pada bagian Perjanjian Baru di Alkitab. Perumpamaan ini menceritakan tentang dosa, pengampunan, dan kasih. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikuti ibadah hari ini sampai selesai ya. Nah, sekarang adik-adik yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami masih beroleh kesehatan dan nafas kehidupan dari-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ya dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Ila, Kak Amel, dan juga Kak Rahel. Nah, silakan bangkit berdiri adik-adik. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Siapkan hati kita dan gerakin badannya. Tepuk tangannya ya adik-adik. Yang mengajar dan menopang
sekarang kita lebih lagi sungguh-sungguh ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya yuk. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus berikan kami roh Tuhan, duduk diam Tuhan, dengar-dengaran ya Bapa. Agar apapun yang disampaikan oleh kakak-kakak bisa menjadi rema Tuhan buat setiap kami ya Tuhan, buat setiap adik-adik ya Tuhan yang mendengarkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Yang pastinya luar biasa ya kan? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Minggu lalu kita sudah belajar tentang hati yang berpaut pada Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang hati yang berjaga-jaga. Kira-kira perumpamaan apa sih yang dari hati yang berjaga-jaga ini? Kita akan belajar dari perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Cerita Alkitabnya ada di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya, bisa ajak juga papa mama kalian. Oke. Kakak akan menjelaskan perumpamaan ini tentang apa saja sih. Jadi 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini awalnya ingin menyambut seorang mempelai pria. Kenapa seperti itu? Mereka membawa suatu pelita. Tetapi kenapa dia katakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Karena 5 gadis bijaksana ini membawa minyak dalam bulu-bulu mereka untuk persediaan pelita mereka. Sedangkan 5 gadis bodoh ini tidak membawa minyak apapun untuk pelita mereka. Jadi minyak yang dibawakan oleh 5 gadis bijaksana itu sangat penting. Pada suatu hari, ketika mempelai tidak datang-datang juga, mereka mulai mengantuk dan saatnya mereka tertidur. Nah, pada saat tengah malam, ada seseorang berkata, "Mempelai datang, songsonglah dia." Maka dari itu, mereka pun bangun 10 gadis itu. Tetapi saat dilihat pelitanya, pelita mereka sudah hampir padam. 5 gadis bodoh membujuk untuk 5 gadis bijaksana untuk meminta minyak dari bulu-bulu mereka. Tetapi 5 gadis bijaksana mengatakan, "Tidak cukup nanti untuk kami jika kami memberikannya kepadamu juga." Nah, maka dari itu 5 gadis bijaksana menyuruh 5 gadis bodoh tersebut untuk membelinya dulu. Pada saat itu 5 gadis bodoh pergi untuk membeli minyaknya. Tetapi saat mereka sedang membeli minyaknya, mempelai pria pun datang. Dan mereka ketinggalan untuk masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Nah, pada saat mereka datang ke tempatnya, lalu gadis-gadis itu berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Berjaga-jagalah, siapkan minyakmu." Nah, coba adik-adik kita baca di Matius 25 ayat 12 sampai 13. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Matius 25 ayat 12 sampai 13. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Yang terjadi pada 5 gadis bodoh itu ialah mereka tidak dapat pengakuan dan tidak dapat diperkenankan untuk masuk. Hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita adik-adik. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya tidak dapat diperkirakan waktunya. Karena itu kita harus bersungguh-sungguh dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dengan cara apa sih Kak kita bersungguh-sungguh dan berjaga-jaga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kita bersungguh-sungguh dengan cara kita baca Alkitab dengan rutin setiap hari dan merenungkannya. Kita saat teduh bersama orang tua, kita melakukan hal-hal baik lainnya, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, coba kita baca lagi di Wahyu 3 ayat 3. Sudah? Wahyu 3 ayat 3. "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Di sini dikatakan, Tuhan datang kedua kalinya seperti pencuri. Hah? Maksudnya apa sih Kak seperti pencuri? Iya, Tuhan datang itu tidak ngomong-ngomong ke kita, "Theo, aku mau datang ya." Enggak seperti itu. Jadi seperti pencuri juga. Misalkan seperti ini. Pencuri berkata, "Kak Theo, aku mau curi rumah kamu ya. TV segala macam yang kakak punya." Nah, pada saat itu kakak akan berjaga-jaga kan? Nah,
Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak seperti itu adik-adik. Tuhan tidak memberikan kita waktunya, maka dari itu kita harus berjaga-jaga. Oke, mulai sekarang kita harus menjadi gadis-gadis yang bijaksana seperti tadi, yang mau untuk berjaga-jaga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yuk kita tutup sharing firman Tuhan kali ini dengan doa yang akan kakak pimpin. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sekarang kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami selalu Tuhan Yesus agar apa firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah roh-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Kids Church. Ayat hafalan bulan ini terambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, dihafalin ayatnya. God bless you. Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan sebelum kita tutup ibadah hari ini, kakak sekali lagi undang adik-adik untuk bagi berdiri. Kita mau berdoa berkat, terima berkat dari Tuhan Yesus. Sambil tutup mata, berdiri dan kita angkat tangan, kita terima berkat, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah dan kami sudah berkati juga melalui firman Tuhan. Sekarang kami mau tutup ibadah kami Tuhan. Sebelum kami mau tutup ibadah kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap kami dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami diberkati Tuhan di dalam sekolah kami, pendidikan kami, keluarga kami, dan apa saja yang kami buat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.